Kemudian Syekh Ahmad Tijani setelah teman-temannya datang lagi lupa sebabnya itu, ya, beliau pun Syekh Ahmad Tijani berkata, radhiyallahu an, setiap orang yang menggunakan benda ini, menghisap benda ini, kata Syekh Ahmad Tijani, dari ganja dan tanaman-tanaman jelek dan sejenisnya, nah, maka dia usibah, dia akan ditimpa seperti itu. Usibah, dia akan mengalami ditimpa seperti itu. Wa balagani ala lisani ba'di thiqat anna al-barakah Sayyidil Had Abdul Wahab bin Ahmad rahimahullah haddasa man haddasahu, dan telah sampai kepadaku, kata Syekh Ahmad Dum ini, melalui lisan sebagian orang-orang yang siqah, orang-orang yang dipercaya, bahwa al-barakah, orang yang penuh berkah, Sayyidil Had Abdul Wahab bin Ahmad, Abdul Wahab bin Ahmar ini, Ahmar murid langsung Syekh Tijani juga ini, haddasa man haddasahu, telah bercerita, menceritakan, orang yang telah menceritakan kepada beliau juga, anna ba'da abidi sayyidina, ini ceritanya nih, bahwa ada sebagian budaknya Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ahmad Tijani itu punya banyak budak yang mengabdi kepada beliau dan ditarbiyah oleh beliau, dan semua budaknya yang ada di dalam rumahnya beserta istrinya itu semuanya mengambil thariqah Tijaniyah. Dan semuanya ditarbiyah oleh Syekh Ahmad Tijani. Kalau malam dibangunkan, semuanya harus bangun malam. Kalau sudah setelah Isya, setelah Isya itu dikunci rumah, tidak boleh yang ada yang keluar, istirahat, supaya nanti bisa bangun malam. Benar-benar ditarbiyah oleh Syekh Ahmad Tijani, para budaknya. Bahkan salah satu budaknya, namanya yang bernama Abul Jamaah, Abul Jum'ah nih, para budaknya. Saking kuatnya mahabbah kepada Syekh Ahmad Tijani, Abul Jum'ah ini sampai bisa bertemu dengan Rasulullah secara sadar dan melihat khatamun nubuwah yang ada di punggung Nabi ini. Para ulama mengatakan tidak bisa buka wali-wali sembarang, tidak bisa melihat khatamun nubuwah. Kalau tidak sampai kutub, ya tidak bisa melihat khatamun nubuwah ini. Nah, berarti ini khadimnya Syekh ini, yang mengabdi kepada Syekh Ahmad Tijani, yang maslahkan dirinya itu sampai bisa melihat khatamun nubuwah secara sadar, bukan mimpi. Kan luar biasa itu. Ini Abul Jum'ah. Itu tarbiyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Karena memang dia benar-benar mukhlis, mahabbahnya kuat kepada Syekh. Ini kunci kita jika ingin memang kita tidak mencari maqam, yang penting mahabbah kita itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk memperkuat mahabbah kita. Yang namanya mahabbah itu kan, orang yang cinta itu, ya apa yang dikatakan gurunya udah diikuti, tidak protes, tidak bertanya kenapa kok begini-begini. Berarti ada, kalau sampai dipertanyakan berarti mahabbahnya itu belum, masih ada sesuatu itu kan. Yang sebagaimana disebutkan oleh syair itu, lau kana hubbuka shadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seandainya cintamu itu jujur, benar-benar cinta, niscaya kamu akan taat. Apa yang dikatakan guru dah ikuti, tidak banyak tanya, kenapa gini, kenapa begitu, innal muhibba liman yuhibbu, sesungguhnya si pecinta akan mentaati orang yang dia cintai, tidak banyak tanya, dia taati. Itu ciri-ciri orang mahabbah. Nah, itu beliau bercerita, Syekh Abdullah bin Ahmad ini bercerita bahwasanya sebagian budaknya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu hasalahu marad syadid, tertimpa penyakit yang sakit keras sampai sekarat. Walamma hatadara sara yatakallam bikalamin mutahawir. Tatkala sakaratul maut ini ngomongnya ngawur. Ngomong enggak genah ini. Sampai teman-temannya di sini heran, ini orang Masya Allah kok bisa mau mati ngomongnya ngawur, ngelantur gini, ngomong macam-macam, bukannya keluar sholawat atau lafaz zikir, malah ngomong yang macam-macam, ngawur,
La yutayu 'ala nutqi bi syahadah, tidak mampu untuk melafadzkan lafaz syahadah. Ditalkin oleh teman-temannya, la ilaha illallah, la ilaha, enggak bisa begitu tuh. Ngomong malah ngomong yang lain malah, ngawur ngomongnya, Idza laqanu, apabila mereka teman-temannya yang ada di samping mentalkinkan syahadah, enggak bisa. Fasara al-ikhwan yastalatifun mimma ra'um. Sehingga para ikhwan, teman-teman merasa kasihan. Ini kenapa ini orang ini? Padahal orang ini Masya Allah tidak pernah absen wazifah, haylalah, zikirnya Masya Allah, senantiasa mengumpul sama Syekh Ahmad Tijani ini. Tapi kok bisa begini ini? Kasihan. Teman-temannya kasihan. Wa qala ba'dhum li ba'din kayfa yaqa hadza bi khadimi Sina radhiyallahu anhu. Bagaimana wa sayyidina fi qaidil hayat. Bagaimana bisa terjadi hal ini kepada khodimnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu? Padahal Syekh Ahmad Tijani masih hidup. Kok bisanya khodimnya yang taat kepada beliau kok bisa seperti ini? Mau matinya kok seperti ini? Summa innahum itama'u, kemudian akhirnya mereka akan laporan. Laporan ngumpul kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan memberitahu wa akhbaru bil qadiyah. Mereka beritahu masalahnya, masalah temannya ini. Kenapa kok bisa begitu? Apa kata Syekh Ahmad Tijani? Faqala lahum radhiyallahu an salu zaujatahu. Ini diantara akhlaknya guru kita Syekh Ahmad Tijani. Tanyakan kepada istrinya. Beliau tidak mau buka aib muridnya sendiri. Beliau tahu kenapa sebabnya. Tapi tidak mau dibuka sama teman-temannya ini. Tanyakan sama istrinya. Istrinya tahu. Bukan berarti Syekh Ahmad Tijani tidak tahu kenapa kok dia bisa seperti itu. Tahu. Tapi ini akhlaknya guru itu ya. Tidak mau buka aib muridnya di depan murid yang lain itu. Itu kan adab itu. Itu tarekah itu adab. Tanyakan kepada istrinya itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Amma kana yaf'al, apa yang dia lakukan sehingga kok bisa ngomong ngawur, mau mati ngomong ngawur dan tidak bisa syahadat. Faqalat innahu kana kada wa kada wa wasafathu bi awsafin hasanah min ad-diyanah wal khadam asy-syadid fi ta'ati rabbih. Ghair annahu kana yasta'milu at-tabiqah. Istrinya pun bercerita begini dia ini orang Masya Allah, orang baik, ahli agama, sangat cinta kepada Syekh Ahmad Tijani, khidmahnya kepada Syekh Ahmad Tijani luar biasa. Juga dalam mentaati Allah SWT luar biasa, bangun malam, zikir, wazifah, tidak pernah tinggal ini. Salat Fatih ini sudah rutin, sudah. Hanya saja ini dia punya kebiasaan buruk. Dia menghisap rokok. Penghisap rokok. Sebelum dia 1 jam sebelum wazifah itu sudah bersihkan mulutnya kan mau wazifah ini. Bersihkan mulutnya biar tidak ada bau, biar Syekh Ahmad Tijani tidak mencium bau. Bersihkan mulutnya setiap itu. Masih belum meninggalkan. Masih belum bisa meninggalkan rokok. Sampai mau meninggal itu masih belum bisa meninggalkan. Ini kebiasaan yang lain tidak ada masalah pada dia ini, pada suamiku ini. Cuman itu. Mungkin ini sebabnya. Kemudian faqala lahum, kembalilah lagi para muridnya tadi kepada Syekh Ahmad Tijani. Sebabnya begini-begini. Faqala lahum sayyidina radhiyallahu an man istamala hadhil hashaba al-khabisa usibah. Fadhhabu ilaihi wa qulu lahu yatub ila Allah. Falamma dhahabu ilaihi wa qalu lahu dzalika taba ila Allah ta'ala. Kemudian Syekh Ahmad Tijani setelah teman-temannya datang lagi lupa sebabnya itu, beliau pun Syekh Ahmad Tijani berkata radhiyallahu an, setiap orang yang menggunakan benda ini, menghisap benda ini, kata Syekh Ahmad Tijani, dari ganja dan tanaman-tanaman jelek dan sejenisnya, maka dia usibah, dia akan ditimpa seperti itu. Usibah, dia akan mengalami ditimpa seperti itu. Maka sekarang pergilah kalian kepada temanmu itu, katakan kepadanya supaya bertobat kepada Allah SWT. Masih ada pintu taubat, masih terbuka ini. Katakan kepadanya supaya bertobat, bisikkan, dia supaya bertobat kepada Allah SWT. Kemudian segera teman-temannya pergi mendatangi teman yang lagi sekarat tadi, dibisikkan supaya bertobat kepada Allah SWT. Dia pun sambil menangis bertobat kepada Allah SWT. Fa bi mujarradi taubatihi nataqa bi syahada wa kharaja ruhu rahimahullah taala. Dengan ketika bertobat itu langsung lancar lisannya itu mengucapkan syahadat, meninggal. Ketika dia sudah bertobat tadi, bertobat dia dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan tadi,
Nah, rupanya tadi kan dia belum bertobat itu dari merokok, merasa itu bukan sebuah kesalahan. Makanya tadi kan sebutkan kan kalau perokok ini sulit untuk bertobat karena merasa tidak berdosa. Nah, sehingga ketika mau mati itu terhalang. Ketika sudah bertobat, tobat nasuha, baru lancar syahadatnya dan keluarlah ruhnya dengan lancar tadi. Ya. Wa alaihi fahiya minal umur allati la yanbaghi ayyaghfulal muqaddamun anit tanbih. Ya, atas dasar inilah maka rokok ini dan sejenisnya termasuk perkara-perkara yang seharusnya para muqaddam jangan sampai mengabaikannya untuk mengingatkan rokok ini liman waffaqallah minal muridin kepada murid-murid yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya para muqaddam mengingatkan. Jangan para mukaddamnya juga merokok. Bahaya ini. Kalau umpamanya ada murid menemukan mukaddam merokok, ya sudah biarkan. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Jangan ikut-ikut. Itu mukaddam juga tidak apa-apa merokok. Biarkan itu urusan dia dengan Allah SWT. Tidak usah. Husnuzon aja. Makamnya sudah berbeda itu. Kita murid, makam kita jangan ikut-ikut seperti itu. Ikut Syekh Ahmad Tijani kata gini, ya sudah ikuti Syekh. Tidak perlu ngikut orang lain tapi tanpa ada suuzon, husnuzon kita, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para ikhwan yang mungkin masih belum bisa berhenti, husnuzon aja, mereka sudah berusaha tapi masih belum bisa. Doakan saja mudah-mudahan segera berhenti. Insyaallah dengan azam yang kuat, apalagi mungkin mendengar seperti ini, mudah-mudahan terbuka hatinya bisa meninggalkan, insyaallah dengan berkat-berkat sir-sir lazimah, wazifah itu insyaallah mudah-mudahan dia sedikit lagi segera bertobat kepada Allah SWT. Hendaklah para muqaddam jangan sampai lalai untuk mengingatkan para murid yang diberi taufik oleh Allah SWT agar menjauhi barang ini, rokok dan sejenisnya. Wa kadzalika kullu madmum syar'an wa begitu juga segala perkara, tidak hanya rokok, segala perkara yang dicela menurut syariat dan menurut akal ataupun menurut adat kebiasaan, min khamrin wa dukhan wa hashisha wa afiyun, baik itu minuman keras, dukhan ini kan rokok, dan hashisha rumput-rumput, yang ganja tadi, afiyun, pokoknya apa-apa saja yang sejenisnya yang tercela menurut syariat, menurut akal, itu hendaklah ditinggalkan. Para muqaddam hendaklah mengingatkan. Mengingatkan itu merupakan tanggung jawab mereka sebagai naib, pengganti dari syekh, untuk mengingatkan para murid syekh supaya jangan sampai menggunakan barang rokok tersebut. Qultu, ada berapa baris lagi sedikit Wa ila misli qadiyati haula'i alladziina kassaru huquqahum wa ahadullah ba'da dzalika alla yasta'milu at-tabighata asyara Sayyid Ahmad Malik rahimahullah wa radi'an fi qawlihi al-madhi. Seperti masalah mereka tadi yang sudah diceritakan tadi, orang-orang yang dibeat oleh Sayyid At-Thayyib As-Sufyani, ketika dibeat langsung mereka pecahkan semua tumbaknya, tabaqahnya, beserta tempat dan rokoknya, dan sudah berjanji kepada Allah untuk tidak menggunakannya lagi. Sayyid Malik bin Utsman telah mengisyaratkan dalam ucapannya yang sebelumnya, innaman akhadha tariqa wa tamassaka bi ahdiha yurja lahu taubah an-nasu min kulli damin qabla al-maut. Sesungguhnya orang yang mengambil thariqah Tijaniyah dan berpegang teguh pada perjanjian thariqah, maka diharapkan dia akan bertobat dengan tobat nasuha dari semua dosa, termasuk rokok tadi, sebelum matinya. Sebelum matinya, insya Allah dengan sebab dia berthariqah, masuk ke dalam thariqah, akan diberikan oleh Allah SWT ilham sehingga dia mau bertobat dengan tobat nasuha dari hal-hal yang tidak terpuji, termasuk dari rokok tadi. Para hadirin, para ikhwan yang berbahagia, ini apa yang bisa kita kaji dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk kita merenungkan diri kita masing-masing, dan tetap kita berusaha untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih baik, dan kita berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelumnya, supaya bisa menjadi lebih baik dengan berkat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dengan berkat thariqah Tijaniyah, insyaallah kita akan selalu berada dalam hidayah dan taufik Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari